Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 11 Desember tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 40 ayat 25 sampai 31. Yang Maha Kudus berfirman, "Dengan siapa kalian hendak menyamakan daku? Siapa yang setara dengan daku? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara sambil memanggil nama mereka masing-masing? Tidak ada satupun yang tidak hadir, sebab Dia itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau berkata begini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hatiku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah engkau tahu, dan tidakkah engkau mendengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhanlah sumber kekuatanku. Kerap kali ada orang yang men-sharingkan pergumulannya, bagaimana dia merasa sulit untuk merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, karena yang dia alami justru ketika dia aktif dan terlibat dalam pelayanan, begitu banyak persoalan yang harus dihadapi, dan sepertinya Tuhan membiarkan dia bergumul sendiri. Pada akhir sharing ia berujar, "Saya capek dan lelah ikut Tuhan." Ya benar, bacaan pertama dari Nabi Yesaya dan bacaan Injil Matius memberikan peneguhan kepada kita ketika kita harus berhadapan dengan banyak kesulitan dan persoalan hidup, tidak hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam pekerjaan dan pelayanan. Nabi Yesaya dikenal sebagai nabi yang menitik beratkan kepercayaan kepada Allah dalam keadaan yang paling sukar sekalipun. Yesaya menggunakan dua kata penting untuk Allah, yaitu Yahweh Sebaot atau Tuhan semesta alam yang mempunyai segala kuasa di langit dan di bumi, dan Kadosi Israel, yaitu Sang Kudus Israel. Yesaya meyakini bahwa Allah hadir secara aktif dalam hidup kaum Israel. Kepercayaan Yesaya inilah yang harus kita pegang dalam penghayatan iman kita. Tuhan yang Maha Kuasa memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Kuncinya satu, libatkan Allah dalam hidup kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara-saudariku terkasih, hal yang sama kembali ditegaskan oleh penginjil Matius. Ketika dia menampilkan sosok Yesus yang peduli, yang mau berjalan bersama, yang mau merasakan kelelahan kita, dengan undangan simpatiknya, "Datanglah kepadaku, kalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan." Masihkah kita meragukan kepeduliannya dan kerinduannya untuk selalu ada bersama kita? Masihkah Anda takut untuk menjadikan Dia sumber kekuatan Anda? Yesus selalu berkata, "Jangan takut, percayalah kepadaku." Petrus dan Paulus adalah dua sosok pribadi yang sudah menyerahkan sepenuhnya hidupnya dalam tangan Yesus. Maka, pada masa Advent ini, mari kita menumbuhkan iman kita untuk semakin bersandar padanya dan melibatkan Dia dalam setiap langkah hidup kita. Semoga demikian.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.